Senang sekali bukan? Ya, hari ini pasti kita bergembira karena kita bertemu kembali di sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik tahu enggak kalau hari ini kita sedang merayakan sebuah hari raya yang istimewa bagi umat Kristiani. Apa itu, Kak? Nah, coba ada yang tahu enggak? Apa ya, adik-adik ada yang tahu enggak? Lihat, kakak berdua sudah pakai ini. Kalau kakak tidak pakai, ya pasti tidak kalau cowok. Tapi coba lihat, apa ya tandanya Apa ini? ya? Oh, itu ada yang tahu itu, Kak. Ada yang tahu adik-adik itu? Yang itu? Ya, Yang baju merah. Ya, betul. Oke. Hari Apa yuk? ini adalah Hari Raya Pentakosta. Betul itu Apa kan? ya Hari Raya Pentakosta? Ayo, coba kalau bisa jawab dapat hadiah loh. Apakah hari raya Apa itu? ya? Hari Raya Pentakosta itu hari raya turunnya Roh Kudus. Lambangnya dengan lambang api yang turun dari Tuhan kita dan memberkati kita untuk menjagai setiap langkah kehidupan kita. Nah, kita akan awali ibadah hari ini dengan satu pujian ya. Mari kita lakukan. Pagi yang indah ini kita akan menyanyi lagu apa, Kak? Dari terbit matahari. Ayo, berdiri adik-adik, ayo. Semua Ayo, berdiri, yuk. Yuk, mulai Kak. Ayo, Mari, Mas. silakan. Kita akan nyanyikan dengan gerakan ya. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan mengawalinya dengan doa. Ya, mari lipat tangan, tutup mata, kita mulai dalam doa. Allah Bapa yang makasih, kami sungguh ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, Engkau tetap jagai dan berikan kekuatan serta kesehatan yang baru hari demi hari untuk kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah lagi Tuhan. Kami bisa bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus untuk memimpin langkah kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau saja yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan bersukacita dengan ini satu pujian yang mengingatkan Roh Kudus yang datang Iya, tuh, Kak. karena hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik inget enggak lagunya yang mana? Ada yang ingat? Kalau kakak
Harin sebutkan Raja Daud. Nah, tuh yang baju hijau sekarang yang bisa jawab. Pinter. Iya, sekali. lagunya adalah Bila Roh Allah Ada. Nah, ingat ya itu ya. Yuk Kak Bisma, mari silahkan kita nyanyi bersama sambil ada Pakai gerakannya. gerakan. Silakan berdiri ya. Oke. Yuk berdiri dengan sikap yang tegak, kita pujikan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk. Mari Kak Bisma. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yayu. Ayo adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Iya, ayo. Pasti Ayo. sudah siap semua, Kak. Sekaligus dengan persembahannya ya, adik-adik ya. Ya. Jadi nanti siap dari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita lanjutkan dengan Mengumpulkan persembahan. Oke. Baik, mari kita siapkan. Nah, setelah kita memuji Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman. Yuk, diambil Alkitabnya. Kita siapkan bacaan kita pada hari ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik tahu Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul sekali. Kitab Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Yuk kita siapkan, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu, Alkitabnya ditaruh dulu. Kita akan sama-sama berdoa, mohon hikmat dan terang dari Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ayo. Allah Bapa yang maha baik dan yang sungguh mengasihi kami bersyukur bahwa pada hari ini kami masih Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang manis dan anak-anak yang mampu menghormati hadirat Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami mohon Tuhan membuat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh masuk ke dalam hati kami, boleh tumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami semua boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Yuk, sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita akan baca secara bergantian. Kak Yayu yang ayat ganjil, adik-adik baca ayat genap. Ya, dari rumah adik-adik baca ayat genap dengan suara yang keras, biar Kak Yayu juga bisa dengar. Oke, Kak Yayu akan bacakan ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap. Sudah siap? Yuk kita mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang adik-adik pasti akan bertanya-tanya, kenapa kakak-kakak Pamong pada hari ini menggunakan bando yang berbentuk seperti api? Nah, ini sesuai dengan tema khotbah kita pada hari ini yang berjudul Pentakosta. Adik-adik tahu apa itu artinya Pentakosta? Pentakosta adalah hari di mana untuk pertama kalinya Roh Kudus diturunkan dari surga kepada setiap orang yang percaya. Nah, dari bacaan kita hari ini, adik-adik, kita akan belajar tentang sebuah hari istimewa yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Ceritanya bermula ketika pada saat itu semua orang Yahudi yang tinggal di seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Nah, sekarang adik-adik pasti akan bertanya-tanya, kenapa orang Yahudi pada berkumpul di Yerusalem? Apakah mereka sudah tahu bahwa hari ini akan menjadi sebuah hari yang sangat istimewa karena ada Roh Kudus yang turun dari sorga? Tidak ada orang yang tahu bahwa hari itu Allah akan menurunkan Roh Kudus. Semua orang Yahudi yang berasal dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem karena hari itu, menurut tradisi umat Yahudi, adalah hari raya persembahan, di mana perintah dalam kitab Taurat memerintahkan agar semua orang Yahudi yang tinggal di seluruh dunia
datang beribadah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, makanya kenapa pada hari itu di Yerusalem banyak sekali orang yang berkumpul di tempat itu. Nah, di antara mereka ada para murid dan orang-orang percaya yang berkumpul beribadah dalam sebuah rumah. Namun pada saat itu, kondisi para murid dan orang-orang percaya, mereka semua khawatir, mereka semua takut. Karena apa? Mereka semua bersedih karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dan mereka ditinggalkan sendiri. Selain itu, mereka juga merasa takut. Karena apa? Karena di Yerusalem pada saat itu masih banyak orang-orang yang membenci Tuhan Yesus beserta dengan para pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, ketika para murid dan semua orang percaya, para pengikut Kristus tinggal dalam sebuah rumah, mereka akan berdoa, mereka akan memuji Tuhan, mereka akan mendengarkan firman, tapi dalam kondisi yang memprihatinkan. Dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa khawatir, karena itu kemudian mereka menutup semua pintu, ditutup, jendela ditutup, agar tidak ada orang yang melihat. Nah, dalam kondisi semua yang serba tertutup, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang sangat dahsyat. Tiba-tiba bertiuplah angin yang sangat keras di dalam rumah itu. Semua yang ada di rumah itu takut. Semua yang ada dalam rumah itu bertanya-tanya, angin ini datang dari mana? Semua pintu, semua jendela sudah tertutup rapat. Tapi kok ada angin keras? Dan dalam angin keras itu tiba-tiba muncul percikan-percikan api yang kemudian hinggap pada kepala mereka masing-masing. Tapi yang ajaib, tidak ada selembar rambut mereka pun yang terbakar. Kemudian mereka sadar bahwa itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan untuk mendampingi, untuk menyertai mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan masih ada tanda-tanda ajaib yang berikutnya, yaitu para rasul akhirnya mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang tidak mereka kenal sebelumnya. Aneh kan? Tidak pernah belajar bahasa asing, tapi tiba-tiba mahir di dalam mengucapkan bahasa asing. Nah, misalkan adik-adik punya teman yang adik-adik tahu, dia tidak pernah pergi ke Italia, dia tidak pernah belajar bahasa Italia. Tiba-tiba dia lancar ngomong bahasa Italia. Tuh kan, ini kan sebuah keajaiban. Nah, itu juga yang dialami oleh para rasul. Mereka yang biasa tinggal di daerah Galilea, tiba-tiba mereka bisa bicara dalam bahasa Mesir, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Elam, bisa bahasa masing-masing bahasa. Nah, di sini kita harus percaya bahwa ketika Roh Kudus tercurah dalam diri kita, ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita, kita akan bisa melakukan semua hal-hal yang bagi manusia merupakan suatu hal yang mustahil. Nah, dalam bacaan ini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa ketika Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, ketika Roh Kudus memberi keberanian kepada para murid dan orang-orang percaya, mereka bisa berani tampil di hadapan banyak orang
untuk menyaksikan Injil Kristus kepada semua orang, baik mereka yang sudah percaya kepada Tuhan ataupun mereka yang belum percaya kepada Tuhan, atau bahkan kepada orang-orang yang membenci Tuhan. Nah, rasul-rasul dan orang-orang percaya yang tadinya masih takut-takut, begitu mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi berani. Nah, pada hari ini ketika kita memperingati hari Pentakosta, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kakak pamong dan juga kepada adik-adik. Sehingga orang yang percaya dan yang mengikuti Kristus tidak boleh takut untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang mungkin adik-adik bertanya, aku kan masih kecil, apa yang harus aku lakukan untuk memberitakan Injil Kristus? Nah, bagaimana caranya? Kak Yayu akan memberikan satu contoh bagaimana adik-adik bisa menjadi saksi Kristus. Misalkan adik-adik punya teman yang suka berkata jorok, suka berkata kotor, suka berkata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Nah, ketika adik-adik berani mengingatkan teman yang berbuat demikian, itu artinya Roh Kudus sudah bekerja dalam hidupmu, sehingga berani mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, misalkan juga nih, dalam masa pandemi COVID ini ya, dalam masa virus corona ini, kita harus mematuhi anjuran untuk tetap di rumah aja, jangan bepergian bila nggak perlu. Kemudian harus selalu pakai masker ketika keluar rumah, harus rajin menjaga kebersihan diri, harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ketika adik-adik melihat ada orang-orang yang tidak patuh menjalankan aturan itu, adik-adik bisa menyampaikan, adik-adik bisa mengingatkan. Nah, itu artinya adik-adik sudah dituntun oleh Roh Kudus untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak Yayu berharap semoga adik-adik senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus berjalan di dalam kebaikan dan kebenaran firman. Itu adalah salah satu ciri anak-anak Allah. Nah, sekarang ada satu ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan di rumah. Yuk buka dari kitab Roma 8. Kitab Roma setelah kitab Kisah Para Rasul. Yuk baca di Roma 8 ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Ayo akan bacakan ya, dengarkan baik-baik. Dan usahakan untuk dihafalkan. Roma 8 ayat 14 demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita baca ya sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sudah hafal? Sudah. Oh, ada yang menjawab sudah. Ya kita dengarkan dulu yuk. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wow, hebat. Adik-adik juga pasti bisa menghafalkan. Sekali lagi ya, Kak Ayu akan ucapkan, adik-adik tirukan sambil dihafalkan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, nanti adik-adik menghafalkan itu di depan kamera dan minta tolong mama, papa, kakak, tante, bude, atau ya siapapun untuk memvideokan. Nah, setelah hasil videonya jadi,
dikirimkan ke kakak-kakak Pamong KRW setempat untuk diupload di grupnya Pamong KPAR Jemaat Sidoarjo. Nah, dengan adik-adik berani tampil dalam video tersebut dan berani mengungkapkan ayat hafalan, itu tandanya adik-adik memiliki keberanian karena Roh Kudus sudah bekerja dalam diri adik-adik. Nah, selain itu, Kak Yayu juga punya kegiatan yang menarik lagi untuk adik-adik lakukan selama di rumah. Nah, di sini adik-adik silahkan menulis apa yang adik-adik bisa lakukan kalau Roh Kudus ada dalam diriku. Roh Kudus ada dalam diriku, maka aku akan melakukan apa? Contohnya tadi dalam bacaan kita. Roh Kudus ada dalam diri para murid, maka para murid akan melakukan memberitakan Injil. Kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Kemudian mereka menjadi lebih percaya diri di dalam menyampaikan Injil Kristus. Nah, sekarang adik-adik harus berpikir apa sih yang akan aku lakukan jika Roh Kudus ada dalam diriku. Roh Kudus ada dalam diriku, maka aku akan melakukan tulis 3 hal saja. Kemudian ada lagi. Nah, Roh Kudus ada dalam diriku, maka aku akan menahan diri dari, contohnya tadi, Roh Kudus ada dalam diriku, maka aku akan menahan diri dari berkata jorok, berkata kotor. Nah, adik-adik tinggal menulis 3 saja. Apa sih yang adik-adik bisa tahan ketika Roh Kudus ada dalam diri adik-adik? Nah, Kak Yayu tunggu ya jawabannya. Silahkan jawabannya difoto, kemudian dikirimkan ke kakak-kakak Pamong. Agar apa yang kalian lakukan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi meskipun adik-adik berada di rumah, tetap bisa melakukan hal yang bermanfaat. Dan yang terpenting lagi adalah bisa menjadi saksi Kristus karena Roh Kudus ada dalam diriku. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Yayu, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, mari kita siapkan ya. Ayo, persembahannya disiapkan dan akan diiringi dengan lagu Beri Syukur. Ayo Kak Bisma. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah,
ibadah kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Ya, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, kepada setiap orang yang percaya. Mampukanlah kami untuk berbuat kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk negara kami yang sedang menghadapi virus corona. Kami yakin dan percaya ini semua berada dalam kendali Tuhan. Dan karenanya kami memohon Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Dan kami juga mohon Tuhan menguatkan hati kami untuk kami boleh mengikuti setiap peraturan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan di dalam masa-masa pandemi virus corona ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai Bapak Pendeta, para majelis, dan seluruh warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Kami sudah menyampaikan persembahan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan menerimanya dengan senang hati, karena kami juga belajar untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Karenanya Tuhan, kami juga akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam syukur, terima kasih. Amin. Demikian ibadah kita sudah berakhir dan sampai jumpa. Pokok dan kita cara